Habis makan tuh enaknya emang tidur, gak ada yang lain selain tidur. Astagfirullah, ini anak kita dari berangkat olahraga sampai pulang masih aja tidur. Gak habis pikir aku, Bu. Bangunin aja, Pak. Budi, bangun ini udah mau siang, ngapain sih masih tidur aja? Aku masih tidur ya, 5 menit lagi. Udah 5 menit, cepat bangun, ini udah mau siang. Kamu itu ya disuruh olahraga malah gak mau, bangun. Pagi hari yang cerah, mumpung lagi libur gini, enaknya emang makan sama tidur, makan tidur. Kalau segini sih nggak terlalu gendut kan, walaupun aku nggak pernah olahraga, tapi badan aku tetap sehat dan bugar, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku juga gak pernah ngerasain sakit kok. Budi, bangun, ini udah siang, ayo kita sarapan. Ibu udah bikin sarapan. Iya Bu, ini aku udah bangun, nanti aku makan. Jangan tidur lagi, awas aja ya kalau tidur lagi, ibu siram kamu pakai air panas. Iya Bu. Punya ibu kok cerewet banget sih. Halo, kenapa? Tumben nelpon gua pagi-pagi, kangen lo sama gua. Ini Najong, amit-amit deh. Gini Bud, mumpung libur nih, gua mau ngajak lo buat olahraga nih di gym. Ayo kita olahraga. Yang serius ngajak gua olahraga? Emangnya sejak kapan sih gua olahraga? Gak mau males banget. Lo aja sana. Ya elah Bud, masa lo gak mau sih? Justru karena lo gak pernah olahraga, makanya gua ajakin biar lo bisa hidup sehat. Jangan bisanya cuma makan sama tidur doang. Males gua, sumpah deh. Lo aja sana. Lagian lebih enak tidur daripada olahraga. Kebanyakan tidur tar yang ada kena penyakit loh. Enak aja lo. Lo kalau mau minta temenin ke gym, mending sama Amor aja tuh. Dia kan juga suka olahraga. Daripada lo ngajak gua sibuk gak bisa olahraga. Ya elah, sibuk makan sama tidur doang juga. Mending olahraga lah, biar lo gak gampang sakit. Badan lo nanti kaku lo gak pernah olahraga. Nah, tuh tahu. Makanya percuma kan kalau ngajak gua, ujung-ujungnya juga gua pasti bakal nolak. Lagian gua ngerasa badan gua biasa-biasa aja kok. Kaku atau apapun, sehat walafiat. Gak usah ngarang ya lo. Udah sana cari yang lain aja yang mau diajak olahraga. Gua maunya rebahan. Ngapain juga nih orang ngajakin gua olahraga? Gua anti olahraga. Budi, mau makan nggak? Kalau nggak mau makan, ibu buang makanannya ya. Iya Bu, ini mau makan, sabar. Makan yang banyak Budi, mumpung lagi libur. Biasanya kamu kalau kerja nggak sempet sarapan kan? Iya Bu, ini juga aku makan banyak kok. Ibu lihat kan dari tadi aku makan banyak. Budi, kamu nggak mau ikut ayo olahraga ringan setelah makan? Itu bagus loh buat tubuh. Ayo serius ngajak aku olahraga. Aku kan nggak pernah olahraga ya. Lagian olahraga tuh bukannya lebih bagus sebelum makan? Ya tergantung olahraganya. Kalau ayah sih lebih suka setelah makan, bukan pas banget setelah makan. Tunggu beberapa menit dulu loh. Makannya juga jangan terlalu banyak. Enggak deh ya, nanti aja. Libur gini tuh enaknya tidur, bukan olahraga. Aku kan udah banyak begadang, jadi butuh tidur yang banyak. Badan kamu nanti kaku loh, sudah sering begadang. Setiap habis makan langsung tidur. Gak sehat banget hidup kamu, nanti cepet tua. Ya elah ya, yang namanya tua itu pasti umur kan bertambah. Gak mungkin kan aku muda terus. Bukan itu maksud ayah. Serius Budi, nanti bisa-bisa kamu jadi malas bergerak. Badan kamu jadi lebih sering sakit loh. Mumpung sekarang lagi libur, ayah juga ngajakin. Jadi ayo kita olahraga bareng. Gak perlu yang berat-berat kok, kita jogging aja, yang penting badan gerak. Kalian tuh kenapa sih suka banget maksa aku buat olahraga? Aku tuh males Bu. Ya, aku maunya tidur aja. Aku udah selesai, aku duluan ya. Kamu mau kemana? Kok buru-buru gitu sih? Aku mau tidur Bu, aku ngantuk banget. Jadi olahraganya nanti aja. Kamu baru aja selesai makan loh. Jangan langsung tidur, itu bahaya. Kamu mau badan kamu sakit, mending badan kamu dibawa gerak. Jangan kayak gitu nak. Iya Bu, tapi nanti aja, aku mau tidur dulu. Gimana caranya kita kasih tahu dia kalau olahraga itu penting? Aku juga nggak tahu Pak. Sebenarnya aku khawatir sama Budi. Aku takut kalau dia nanti jadi gampang sakit. Apalagi akhir-akhir ini dia sering lembur kerja. Makan gak teratur, giliran libur malah tidur kerjaannya. Gak tahu lagi deh sama kelakuan dia. Gimana ya caranya biar dia mau olahraga? Kalau anaknya udah bilang enggak tuh susah Pak. Pasti dia nggak akan pernah mau. Habis makan tuh enaknya emang tidur. Gak ada yang lain selain tidur. Astagfirullah, ini anak kita dari berangkat olahraga sampai pulang masih aja tidur. Gak habis pikir aku Bu. Bangunin aja Pak. Budi, bangun ini udah mau siang. Ngapain sih masih tidur aja? Aku masih tidur ya, 5 menit lagi. Udah 5 menit, cepat bangun, ini udah mau siang. Kamu itu ya disuruh olahraga malah gak mau, bangun. Kenapa sih ya?
Aku itu ngantuk, baru juga 5 menit tidur, masa udah dibangunin? 5 menit? Kamu udah tidur dari setelah makan. Ibu sama ayah aja udah selesai jogging. Kamu masih tidur. Jangan dibiasakan setelah makan itu langsung tidur. Kamu itu harus dibiasain buat olahraga. Kenapa sih ibu sama ayah tuh selalu maksa aku buat olahraga? Aku itu malas banget, Bu. Ya, olahraga itu bikin capek, keringetan, bukan buat sehat, malah bikin lemas. Ya karena kamu gak terbiasa, coba kalau kamu terbiasa olahraga kayak ayah dan ibu, kamu gak akan bakalan lemas dan badan kamu gak akan sakit. Tuh, kamu lihat ayah nih, ayah segar bugar, bukan kayak kamu yang dikit-dikit lemes kayak gini. Tapi aku sehat-sehat aja kok ya, gak usah olahraga juga gak akan bikin aku sakit. Buktinya aku masih baik-baik aja kok ya. Budi, mungkin sekarang kamu gak ngerasa apapun. Kamu ngerasa sehat-sehat aja. Tapi kalau udah seumuran ibu dan ayah, kamu pasti bakalan gampang kena sakit. Kalian itu bawel banget sih. Mau aku olahraga ataupun enggak, itu bukan urusan kalian. Udah aku mau tidur aja. Kapan ya anak kita mau olahraga? Aku khawatir sama kesehatan dia, Pak. Aku nggak tahu, Bu. Anak itu susah banget dikasih taunya. Padahal olahraga itu penting, bukan buat orang lain, tapi untuk diri dia sendiri. Iya ya, Pak. Ini kayaknya gara-gara kita nggak ngizinin dia olahraga waktu anak-anak deh. Waktu itu kan gara-gara jatuh, kita jadi protektif banget. Tapi sekarang kita malah nyesel, Pak. Jangan menyalahkan diri sendiri, Bu. Wajar kalau kamu protektif sama Budi. Kamu ibunya, kamu juga trauma Budi terluka pas olahraga kan. Ini perihal waktu aja, Bu. Udah ya, jangan salahkan diri kamu sendiri, Bu. Aku harap Budi bisa lebih peduli sama kesehatannya, Pak. Budi, olahraga Budi, olahraga. Kenapa kamu tidak pernah olahraga Budi? Hah, suara siapa itu? Aduh, mungkin itu cuma mimpi. Tapi kok kayak beneran ya? Itu suara siapa ya? Aneh banget suaranya. Kok tubuh aku terasa lebih berat ya? Kenapa jadi susah jalan gini? Ini aneh. Aduh, kok makin berat sih? Ini bener-bener aneh. Gak biasanya kaki aku seberat ini. Apa mungkin karena aku kebanyakan tidur ya? Tapi kemarin-kemarin kan aku juga tidur lama, gak kenapa-napa kok. Tapi kok sekarang kenapa jadi susah jalan ya? Untung aja kamu udah bangun, kirain belum bangun. Ibu baru aja mau bangunin kamu. Kamu kenapa, Budi? Kaki kamu sakit? Aku nggak tahu, Bu. Kaki aku rasanya kaku dan berat. Tapi pas bangun tidur langsung berat gitu kakinya. Kira-kira kenapa ya, Bu? Asam urat, tapi kamu gak kemana-mana kan? Gak mungkin salah urat kan? Aku juga nggak tahu, Bu. Tiba-tiba aja berat. Kalau asam urat gak mungkin lah, Bu. Mana ada asam urat kayak gini? Ibu jangan ngaco deh. Mungkin karena kurang gerak deh kayaknya. Nah, kan ibu bilang juga apa? Kamu itu emang kurang gerak. Makanya kalau habis makan itu jangan langsung tidur, tapi olahraga. Kamu juga jadi jarang gerak. Sekarang kena kan akibatnya? Ibu tuh kenapa sih? Kok malah nyalain aku? Aku yakin kok, Bu. Ini bukan karena aku nggak olahraga. Paling karena kecapean aja. Nanti juga sembuh. Kamu itu jangan menyepelekan soal ini, Budi. Ayo kita periksa. Ibu nggak mau kamu kenapa-napa. Yaelah, Bu, santai aja. Ini cuma sakit biasa kok. Nanti juga sembuh. Aku cuma kebanyakan tidur aja. Nanti juga bisa normal lagi kok. Kamu serius, Budi? Ibu beneran khawatir sama kamu. Ibu takut kalau kamu kenapa-napa. Aduh, kalau udah kayak gini pasti bakalan berabe nih. Ibu kan orangnya suka lebay kalau aku sakit. Aku nggak apa-apa kok, Bu. Udah ya, Bu. Aku mau mandi. Ada janji sama teman. Tapi kalau kamu belum sembuh juga sampai besok kasih tahu ibu ya. Nanti kita ke dokter. Takutnya kaki kamu ada yang luka atau cedera. Itu kan bisa bahaya. Yang ada nanti kamu nggak bisa kerja lagi. Astagfirullah, Bu. Kok mikirnya sampai ke situ sih? Aku nggak apa-apa. Udah ya, aku mau mandi. Ya Tuhan, semoga Budi nggak kenapa-napa. Aku bener-bener khawatir sama dia. Budi, kamu kenapa? Kok jalannya lambat banget? Keseleo ya kakinya? Aku juga nggak tahu. Sejak tadi siang badan aku rasanya jadi kayak berat banget kalau lagi gerak. Terus kalau diem tuh jadi sakit kakinya. Padahal aku cuma tidur siang doang. Pas bangun kaki aku rasanya berat banget. Makanya kalau habis makan itu jangan langsung tidur. Sesekali olahraga juga biar badannya tuh nggak kaku. Badan kamu kaku kali karena jarang gerak. Aku setuju sama Amor. Ini pasti karena kamu yang jarang olahraga kan? Makanya kalau disuruh olahraga itu jangan nolak mulu. Ah, itu mah bukan karena olahraga. Mungkin karena salah makan atau banyak tidur aja. Nah, itu juga salah satunya. Kamu salah makan terus olahraga, jadinya kayak gitu kan. Kalian tuh kenapa sih dari tadi ngomongnya olahraga mulu? Ini tuh nggak ada hubungannya. Kamu mau kemana? Masa baru datang udah pergi sih? Males, kalian itu ngomongnya cuma olahraga doang. Kayak nggak ada yang lain aja yang bisa dibahas. Kan bisa bahas yang lain. Kita nggak ada maksud apapun kok. Kita cuma pengen kamu itu hidup lebih sehat, Mood. Soalnya kamu nggak pernah olahraga. Kita itu peduli sama kesehatan kamu. Coba deh sekarang kamu pikir, kaki kamu sakit karena apa? Aku setuju sama Arya. Iya, tahu olahraga itu males. Tapi kalau buat kesehatan memang harus dipaksakan. Yang untung juga kan kamu, bukan orang lain. Ya Tuhan, kenapa sih dia itu? Kok bisa sih dia itu keras kepala banget? Padahal kan itu buat kesehatannya sendiri, bukan buat orang lain. Heran deh. Sabar, Budi kan orangnya emang kayak gitu. Kita kalau peduli sama dia ya harus rajin-rajin ngingetin. Meskipun kebanyakan ditolak, tapi ya itu Budi.
tapi itu kaki dia nggak apa-apa kan ya? Aku khawatir banget soalnya, takut kakinya malah tambah parah. Kalau sampai kena penyakit lain gimana? Kamu jangan mikir yang aneh-aneh dulu ya. Kita doain aja semoga dia nggak apa-apa. Mungkin itu cuma efek kebanyakan tidur. Aku cuma takut kalau itu aja buat dia. Oh, jangan ngomong sembarangan kamu. Gak mungkin lah kalau itu azab. Kenapa kaki aku tambah berat sih? Ini udah beberapa hari, tapi kaki aku sama sekali nggak sembuh. Apa yang harus aku lakukan? Apa mungkin bener ya kalau ini ada hubungannya sama aku yang nggak pernah olahraga? Kaki aku semakin berat dan sulit buat bergerak. Kata ibu kamu, kaki kamu semakin berat. Benar begitu? Iya ya, kaki aku sakit kalau digerakin. Dipakai jalan juga jadi berat banget. Ini kenapa ya? Aku udah cek ke dokter, tapi kata dokter cuma karena kurang gerak aja. Ini yang ayah maksud, kamu masih muda, masa udah gak bisa jalan? Makanya ayah selalu ngajak kamu olahraga, bukan buat gegayaan atau apapun, tapi untuk kesehatan kamu. Terus sekarang aku harus apa ya? Aku gak mau kalau kayak gini terus. Ini bener-bener bikin aku susah buat kerja. Jangankan kerja, jalan aja susah. Mulai dari olahraga, kamu paksakan diri kamu untuk olahraga. Lawan rasa malas kamu itu. Jangan biarkan rasa malas kamu kasih makan. Yang ada, kamu cuma rebahan doang. Efeknya mungkin gak akan terasa sekarang, tapi kalau kamu udah tua nanti, pasti bakalan kerasa. Oke ayah, aku akan mulai olahraga. Doain aku ya, semoga kaki aku bisa sembuh. Ayah selalu mendoakan kamu. Fokus Budi, coba langkahkan kaki kamu lebih kencang lagi. Paksa buat berlari. Aduh, kok makin susah ya? Tubuhku berat banget. Kenapa kamu malah berhenti? Saya akan bilang sama kamu buat semangat. Saya nggak kuat, kaki saya sakit banget. Susah juga buat gerak. Saya nggak bisa lagi. Itu karena tubuhmu sudah terbiasa dengan gaya hidup malas. Butuh waktu untuk membiasakan diri lagi. Ya sudah, untuk hari ini kita selesaikan sampai di sini aja ya. Besok kamu datang lagi ke sini. Seperti biasa, jangan telat. Iya, siap. Kok susah banget ya? Apa olahraganya sesusah ini? Wih, sadar juga akhirnya. Ini beneran kamu, Bud? Wah, alhamdulillah. Akhirnya Budi olahraga juga. Kita senang loh lihat kamu ada di sini. Sejak kapan kamu olahraga di sini? Ini pertama kali aku di sini. Mana tadi olahraganya sama instrukturnya? Cuma beberapa set doang kok. Ya olahraganya juga sebenarnya karena terpaksa, kalau bukan karena kebutuhan. Awalnya memang terpaksa, tapi nanti bakalan jadi terbiasa kok. Oh iya, itu kaki kamu masih sakit? Sakit sih enggak, cuma berat aja. Nggak tahu sampai kapan kayak gini. Ya udah, aku duluan ya. Semoga Budi bisa terbiasa olahraganya. Budi, kamu sudah coba olahraga? Iya, udah mulai coba, tapi rasanya berat banget, susah banget buat kembali normal. Kayaknya kaki aku nggak akan balik normal lagi deh. Setiap digerakin rasanya berat. Jangan ngomong kayak gitu, olahraga emang butuh waktu. Nggak bisa kalau cuma sekali dua kali, harus rutin juga. Nanti kalau udah rutin dan jadi kebiasaan, pasti nggak akan berat kok. Iya Bu, tapi gimana kalau kaki aku nggak bisa sembuh? Pasti bisa, ini cuma soal waktu kok. Yang penting kamu rajin aja dulu olahraganya. Aku duluan ya, Bu, ya. Loh, kok udah selesai sih? Jangan bilang kamu mau langsung tidur lagi ya? Enggak kok, aku mau jalan-jalan aja, biar kakinya nggak tambah berat. Ini yang aku takutkan Pak, sekarang Budi jadi kayak gini. Aku nggak tega lihat dia. Sabar Bu, ini kan baru sekali Budi olahraga. Siapa tahu aja nanti kalau udah lama pasti nggak akan kayak gitu lagi kok Bu. Aku cuma nggak tega aja Pak, setiap hari jalannya jadi pelan, pasti berat banget Pak. Udah jangan nangis, nanti Budi denger. Dia bisa ikutan sedih kalau lihat kamu nangis kayak gini. Anak kita nggak akan kenapa-napa kan Pak, Budi bakal baik-baik aja kan? Insya Allah Bu, semua ada kehendak Allah. Kita hanya bisa berdoa untuk Budi. Kok badan aku malah makin berat ya? Bukan cuma kaki, tapi badan juga. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa aku nggak akan kerja. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa badan aku jadi kayak gini? Aku udah coba olahraga, tapi badan aku malah semakin berat dan lemas. Apa yang harus aku lakukan? Apa olahraganya salah? Atau aku yang sudah terlambat? Aku nggak tahu harus apa lagi. Yang jelas badan aku semakin lemas. Mungkin benar, seharusnya dari dulu aku rajin olahraga. Sekarang tubuhku rasanya nggak karuan. Aku nggak boleh nyerah. Ini baru beberapa hari aku olahraga. Masih ada hari-hari yang lain. Aku harus semangat, nggak boleh nyerah. Ini demi kesembuhanku. Aku harus kuat, aku pasti bisa, aku nggak boleh menyerah, ini baru sedikit. Ayo Budi, harus semangat, ini demi kesehatan kamu, ini demi kesembuhan kamu, nggak boleh nyerah sekarang. Budi, gimana? Ada perubahan? Kaki kamu masih berat? Masih berat, masih susah bergerak, badan aku rasanya kayak terkunci, tapi aku akan berusaha dengan keras, aku yakin aku bisa. Semangat Bud, aku yakin, kamu pasti bisa. Iya Bud, ini hanya penyesuaian aja kok, tapi gimana kalau kamu istirahat dulu aja? Aku yakin kalau kamu pasti dari tadi olahraga di sini. Ya udah, kita duduk dulu. Hati-hati Bud, jangan dipaksa kalau sakit. Sekarang lebih sakit atau udah mendingan? Sebenarnya sekarang tambah parah. Yang susah buat digerakin bukan cuma kaki, tapi badan juga. Aku nggak tahu harus gimana.
Kayaknya kamu harus ke dokter deh, Bud. Takutnya ada yang serius. Kalau tambah parah gitu kan berarti ada yang gak beres. Udah kok, aku sering ke dokter dan jawabannya tetap sama. Aku gak kenapa-napa, cuma perlu gerak lebih aja. Kalau kayak gitu berarti emang cuma perlu gerak lebih banyak aja kan. Selain itu kamu juga harus makan makanan yang sehat. Kalau itu aku juga tahu, ibu selalu masak yang sehat kok. Kamu tenang aja, Bud. Kita di sini bakalan selalu dukung kamu kok. Kamu gak usah khawatir. Kita juga bakalan nemenin kamu kok olahraga. Nah, bener banget. Makasih banget ya, kalian selalu dukung aku. Iya, sama-sama. Ini bukan hal yang mudah, tapi aku harus coba. Aku nggak bisa begini terus. Aku harus sembuh. Aku harus kembali bisa jadi normal kayak dulu. Kamu mending istirahat dulu deh, Bud. Kamu dari tadi udah banyak gerak. Badan kamu pasti capek. Jangan dipaksa. Yang ada nanti malah sakit. Olahraga itu secukupnya. Berlebihan juga nggak baik. Aku nggak apa-apa kok ya. Ini baru sedikit. Ya udah, ayo masuk dulu ya. Ayo ambil minum dulu. Makasih ya. Wih, udah mulai aja nih. Udah berapa lama? Baru sekitar 2 jam. Ternyata kalian bener ya. Kita itu emang harus banyak olahraga. Aku nyesel deh. Kenapa dulu nggak dengerin omongan kalian? Udah, nggak usah disesali. Apa yang terjadi biar itu jadi pelajaran aja buat kita semua. Iya, itu bener. Sekarang kamu sadar kan kalau olahraga itu sangat penting buat tubuh kita. Olahraga nggak harus yang berat-berat kok. Kamu bisa jogging atau workout di rumah. Yang penting tubuh kamu nggak kaku dan berat. Untuk kita yang sering kerja di kantor atau kerja yang kurang bergerak, olahraga itu harus dilakukan. Ya takutnya jadi kayak aku gini. Bentar, ini ayah kemana sih? Kok ambil air dari tadi nggak datang-datang? Masuk aja nggak sih? Sekalian kita juga numpang minum. Hehehe. Iya, boleh. Ayo masuk aja. Ini belum selesai, tapi aku tahu aku bisa mengubahnya. Kebiasaan buruk itu memang sulit dihilangkan, tapi aku akan berusaha lebih keras. Hai Budi, wah kayaknya kaki kamu udah normal lagi ya. Setelah rajin olahraga, sekarang kaki aku udah jauh lebih ringan, badan aku juga lebih segar. Mana nih yang katanya gak mau olahraga, sekarang malah ketagihan. Kan aku bilang juga apa, paksain aja dulu. Iya, ternyata olahraga semenyenangkan itu ya. Gak mau lagi deh, setelah makan langsung tidur. Aku kapok. Sekarang aja pas sudah tahu manfaatnya jadi bijak kayak gini. Giliran dulu diajak olahraga nolaknya sampai marah. Ya anggap aja jilat lidah sendiri. Ya udah, mau jogging bareng. Boleh, ayo.